Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahu alazim. Ikhwa fillah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, pemirsa channel Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami kali ini memperkenalkan satu konten video baru dari channel kami, yaitu kita akan ngobrol bareng bersama para murtadin. Murtadin ini siapa? Murtadin itu adalah orang yang Islam dari lahir, tapi kemudian karena satu hal dia murtad menjadi Kristen, lantas kemudian alhamdulillah atas izin dari Allah kembali lagi menjadi Islam. Nah, kali ini kita akan berdialog ngobrol bareng dengan Mbak Sonia yang ada di samping saya. Mbak Sonia ini adalah seorang muslimah, tapi karena satu hal dia pernah mendapatkan musibah iman yang paling besar, yaitu murtad selama 1 tahun lamanya. Tetapi kemudian atas izin dari Allah SWT, beliau kembali mendapatkan hidayah masuk Islam. Nah, kita akan berbicara langsung, berdialog langsung, ngobrol bareng dengan Mbak Sonia. Bagaimana sih kok Mbak Sonia yang terlahir sebagai seorang muslimah, besar jadi seorang muslimah, kemudian murtad menjadi Kristen, dan kemudian apa titik balik yang menjadikan Mbak Sonia kembali menjadi Islam. Nah, ini akan kami tampilkan, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat keimanan buat kita semua dan menjadi ibrah, peringatan juga mungkin ya buat kita yang punya anak-anak yang Islam ya, entah itu perempuan maupun laki-laki, supaya lebih berhati-hati dan menjaga akidah anak-anak kita. Baik, kita akan langsung ngobrol bareng bersama Mbak Sonia ya. Assalamualaikum Mbak Sonia. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Jadi Mbak Sonia ini adalah lulusan ya, atau alumni bisa dibilang dia, dari Pondok Pesantren Al-Hadid 2, Pusat Rehabilitasi Akidah dan Akhlak. Sejarah singkatnya, tahun 2018 yang lalu sekitar bulan Oktober, kami mendapatkan laporan dan permintaan tolong. Ada satu keluarga muslim ya, di mana si ibu meminta tolong pada kami untuk membantu anaknya yang bersama Mbak Sonia ini. Nama lengkapnya adalah Sonia Destia Dikna ya. Yang katanya ya sudah pergi dari rumah selama sekian bulan dan terindikasi murtad dari agamanya ya, karena sudah ke gereja, aktif di gereja, bahkan menjadi panitia Natal dan sebagainya. Nah, kemudian meminta tolong pada kami untuk merehabilitasi Sonia supaya kembali lagi menjadi Islam. Dan alhamdulillah atas izin dari Allah, bulan Oktober 2018 yang lalu, selama 10 hari kami rehabilitasi, Sonia kembali lagi menjadi Islam. Cerita menariknya seperti apa? Mari sama-sama kita diskusi bareng. Nah, Mbak Sonia barangkali diperkenalkan kepada pemirsa sekalian. Mbak Sonia itu tahun 2018 waktu murtad selama 1 tahun ya? Kurang lebih selama 1 tahun itu, posisinya Mbak Sonia itu sudah kuliah ya? Semester 7 di salah satu perguruan tinggi agama Islam di Jawa Tengah, nggak usah kita sebut nama perguruan tingginya ya. Dan sudah semester 7, sudah skripsi, tapi kemudian murtad ya dari Islam. Kemudian yang kedua, selama Mbak Sonia murtad itu prestasinya nih gitu ya, barangkali kalau bisa dibilang ya, apa prestasi dosa atau apa namanya, moga terserah pemirsa sekalian ya. Jadi beliau ini, Mbak Sonia ini, selain seorang mahasiswi ya di salah satu perguruan tinggi Islam ya, kemudian juga ketika murtad itu pernah indikasi murtadnya ini pernah mengikuti beberapa kegiatan gereja ya, seperti misalnya waktu itu pernah ikut kegiatan apa, Remda mungkin diceritanya. Pernah ikut kegiatan seperti remaja pemuda itu, pemuda gereja ya. Pemuda gereja. Nah, itu bertujuan untuk melatih anak-anak pemuda di situ untuk seperti menjadi generasi penerusnya, untuk menjadi
WL, worship leader. Oke, Dan- WL itu singkatan dari worship leader ya, menjadi pemimpin puji-pujian di gereja. Jadi udah dikader sampai ke situ. Iya. Kemudian pernah juga apalagi prestasi di selama murtad itu. Sama itu juga saya jadi panitia Natal. Nah, setelah itu juga sepertinya saat saya murtad itu malah diberi banyak rezeki gitu, Abi. Oh, gitu. Kayak seperti saya jadi salah satu model di Kota Solo, model catwalk senior. Iya. Terus jadi makeup artist juga. Dan terus intinya seperti banyak rezeki yang Iya, datang dari baik. Jadi saat itu. pada waktu murtad ya, menurut Mbak Sonia ini ya rezekinya lancar ya. Jadi dia sempat menjadi model catwalk senior di Solo ya, dan banyak job-job gitu ya. Iya. Kemudian makeup, sempat jadi perias dari makeup artis gitu ya, Iya. dan job-jobnya juga banyak pada waktu ketika murtad itu. Jadi walaupun murtadnya selama setahun, tapi yang dirasakan Sonia itu seperti itu. Mungkin ini, kalau Bapak Ibu sendiri itu asalnya memang dari keluarga Muslim, atau mungkin diperkenalkan pada pemirsa sekalian, atau mungkin ada ibu ya, ibu kayaknya mualaf juga ya? Iya, Coba iya. diperkenalkan. Mama saya itu mualaf, tapi Oke. waktu kecil. Nah, jadi sebenarnya mama saya tuh dilahirkan dari keluarga Kristen juga. Itu dari eyang saya, eyang kakung saya, eyang putri saya, dan anak-anaknya itu Kristen semua. Oke. Tapi alhamdulillah karena atas izin Allah sekarang semuanya sudah jadi mualaf, Oh, Islam subhanallah. semuanya. Baik ya. Kalau Bapak Islam dari lahir? Iya, Islam dari lahir. Iya iya. Oh, jadi ibunya ini keluarga mualaf, keluarga Iya. besar mualaf. Ya mungkin kapan-kapan kita tampilkan juga ya. Iya, di channel boleh. kita. Tapi kemudian ini mungkin yang membuat pemirsa penasaran nih, ya. Walaupun tadi ya prestasinya selain murtad selama setahun ya, udah sempat minggat dari rumah ya. Iya. Keluar dari rumah, kemudian aktif di gereja ya, kemudian sempat dikader menjadi WL, Iya. jadi panitia Natal. Kemudian apa sih sebenarnya yang membuat Sonia itu kok bisa murtad? Ya, ada apa faktornya apa aja? Kok bisa akhirnya Sonia itu bisa memutuskan untuk masuk Kristen, pindah murtad dari Islam, itu apa? Iya. Sebenarnya faktornya itu mungkin kalau faktor ini sudah umum sekali ya Abi ya, karena saya kan berpacaran dengan seorang pemuda Kristen ya. Oh, pacaran sama pemuda Kristen. Iya. Udah lama pacaran? Sudah semenjak SMA. Oke, semenjak SMA pacaran sama pemuda Kristen. Iya. Kemudian puncaknya ketika kuliah semester 7 itu Iya. murtadnya ya. Iya. Apa yang titik puncaknya yang memutuskan kok membuat kamu itu kok akhirnya nekat untuk masuk Kristen tuh apa? Walaupun tadi pacarnya orang Kristen, sudah dari SMA kan bertahan sampai kuliah semester 7 itu kan lama ya. Iya, iya. Nah, itu kan belum Kristen ya. Iya. Nah, sampai akhirnya 2018 awal ya kan murtad itu apa yang membuat kamu kok nekat memutuskan untuk murtad dari Islam? Iya. Sebenarnya malah saya itu mendapatkan kejadian ini tuh sebelum saya menjadi Kristen ya Abi ya, sekitar tahun 2017 itu saya mendapat mimpi. Nah, di mimpi itu tuh kayak seperti datang seorang yang memakai baju jubah putih dan itu seperti bersinar sekali mukanya dan rambutnya panjang, dan sepertinya orang itu seperti berkata kepada saya, Abi, kamu ikutlah denganku, maka kamu akan selamat. Jika kamu tidak ikut denganku, maka kamu tidak akan selamat dan saya tidak akan menjamin. Nah, pada saat itu memang seperti hati saya sangat bergejolak gitu, Abi. Jadi mungkin puncaknya memang dari situ. Baik. Dan menurut feeling kamu atau mungkin menurut kamu itu sosok siapa dalam mimpi itu yang memakai putih bersinar mengajak kamu ya untuk ikut dia, kalau ikut dia selamat, kalau nggak ikut dia selamat, itu siapa yang kamu kenali? Ya, pasti itu yang biasa orang Kristen sebut sebagai Yesus. Oke. Jadi
Sonia mendapatkan mimpi ketemu Yesus gitu ya. 2017 sampai kemudian itu yang membuat puncaknya akhirnya mulai terjadi pergolakan iman sampai memutuskan untuk murtad tadi ya. Oke, ya baik. Jadi ini barangkali cerita yang walaupun sudah banyak kita dengar ya. Ada orang murtad karena pacaran ya. Ada orang murtad karena menikah, ada juga orang murtad karena mendapatkan mimpi ya. Visi kalau barangkali orang Kristen menyebutnya. Bertemu dengan Yesus. Nah ini Sonia salah satu korbannya, mimpi bertemu dengan Yesus gitu ya. Nah apa reaksi orang tua ketika mengetahui kamu murtad pada waktu itu? Pastinya kalau orang tua ya, karena saya dilahirkan dari seorang keluarga Muslim ya Abi ya, pasti orang tua saya sangat-sangat benar-benar menentang. Nah sampai pada puncaknya itu saya dimasukkan ke Al-Hadid 2 Abi, berkat bantuan Abi kan. Ya pokoknya intinya sangat menentang. Iya. Jadi apalagi ibu ya barangkali ya. Iya. Karena ibunya mualaf dari Kristen masuk Islam. Kok malah anaknya tiba-tiba murtad ya. Nah, tentu ini pukulan ya. Oke. Jadi pemirsa sekalian, akhirnya ketika Sonia ini sudah terindikasi dan dalam penyelidikan orang tuanya panjang ya, selama kan udah murtad selama setahun ya. Iya. Jadi omnya sudah pernah ngecek langsung Sonia. Betul, ternyata waktu dicek di gereja ada Sonia ya, sedang ikut kebaktian yang sudah. Kemudian bapaknya juga sudah melakukan investigasi. Ya, pokoknya keluarga intinya udah menyelidiki sampai kemudian mereka betul-betul sudah yakin bahwa anaknya ini memang murtad dari Islam. Nah, kemudian akhirnya meminta bantuan beberapa tokoh Islam, salah satunya Ustazah Dewi Purnamawati di Solo ya, untuk mengembalikan Sonia supaya masuk Islam lagi. Nah kemudian Ustazah Dewi menghubungi saya Al-Hadid ya untuk bisa mengcover ya, membantu Sonia ini. Kemudian Sonia dibawa ke Al-Hadid 2, kita rehabilitasi dan alhamdulillah atas izin dari Allah ini murtadin tercepat. Jadi di Al-Hadid 2 kita sudah beberapa kali menanganin murtadin ya, orang-orang Islam yang murtad masuk Kristen, kemudian kita kembalikan lagi ke Islam. Nah jadi waktu itu sebelum Sonia masuk itu tercepat 28 hari. Ada murtadin dari Wonosari, seorang perempuan juga yang murtad, kemudian kami Islamkan kembali. Nah, begitu Sonia datang, ini mencatat rekor tercepat lagi. Rekor apa ya? Al-Hadid ya. Al-Hadid 2. Jadi Sonia kita rehabilitasi cuma dalam waktu 10 hari. Jadi di luar dugaan kami sebenarnya. Saya pribadi ya sebagai orang yang pengalaman dalam menangani murtadin agak nggak percaya juga awalnya apa betul ini sudah kembali lagi jadi Islam ya. Tapi kemudian karena ya kita berserah kepada Allah, kita berdoa, kita yakin dan alhamdulillah sampai sekarang ternyata Sonia bisa lebih baik Islamnya. Nah inilah hidayah yang luar biasa dari Allah. Barangkali yang harus kita perlu tanyakan ini, apa saja sih sebenarnya yang Sonia alamin di Pondok Pesantren Al-Hadid 2 selama direhabilitasi akidahnya. Dari ini heroik ini. Jadi Sonia itu datang ke Al-Hadid 2 bukan secara sukarela. Jadi harus dibohongi dulu ya. Dibohongi, pura-pura diajak jalan-jalan ke Klaten. Ke Klaten ya. Kemudian kok malah dibawa naik ke Gunung Kidul ya. Setelah itu kemudian dibawa langsung ke Pondok Pesantren Al-Hadid 2. Kemudian di sana ya dalam tanda kutip agak sedikit dipaksa, karena kalau dalam keadaan sadar sukarela nggak mungkin, karena posisinya sudah sangat waktu itu ya mohon maaf ya sudah hilanglah cahaya keimanan karena memang sudah murtad ya. Tentu nggak mau kalau tahu direhab ya. Akhirnya kemudian kita paksa, kemudian kita isolasi untuk kita bersihkan kembali, kita netralisir kembali. Nah ini yang seru pengalamannya ya, yang Sonia dapatkan langsung dari Allah, bukan dari kami, bukan dari siapapun. Allah langsung yang membimbing Sonia sehingga ajakan Yesus ya yang dalam mimpinya untuk ikut ya supaya selamat terbantahkan ya. Kenapa? Karena ajakan Rasulullah Muhammad lah yang ternyata yang menyelamatkan, karena Nabi sendiri sering menyurati penguasa-penguasa kafir pada waktu itu dengan satu kalimat aslim taslam, masuk Islamlah kamu maka kamu akan selamat. Jadi jalan keselamatan Islam, bukan jalan keselamatan mengikuti Yesus sebagaimana dalam mimpi. Nah tapi biarkan ini menjadi satu cerita yang menarik. Coba Sonia ceritakan pengalaman spiritual apa yang Sonia rasakan selama di isolasi dalam program rehabilitasi
akidah di Al-Hadid 2. Mohon maaf sebagai tambahan sedikit. Jadi Sonia ini kita masukkan ke dalam satu kamar, metode rehab kita, satu kamar yang gelap sendirian, ya tidak ada apa-apa, cuma hanya dia dan Allah. Itu filosofi kami. Biar dia merenung, biar dia keluar semua setan-setan yang ada dalam dirinya, cuma dia sama Allah saja yang ada pada waktu itu, sehingga Sonia mengalami satu peristiwa-peristiwa yang menakjubkan yang akan kita dengarkan langsung. Gimana? Coba ceritakan pengalaman selama diisolasi selama 10 hari kurang lebih ya. Iya. Di Al-Hadid 2 itu gimana coba? Yang pertama itu kan waktu pertama saya masuk ya Abi ya, dimasukkan ke ruang isolasi itu kan. Nah itu kan pada waktu itu posisinya masih keadaan siang, jadi cahaya itu masih ada ya Abi. Nah sampai suatu ketika kan suatu malam hari, dan ini sebenarnya saya itu fobia gelap. Jadi ketika saya berada di ruangan gelap itu saya tidak bisa sesak nafas gitu Abi. Nah pada saat itu dalam keadaan gelap itu sekitar jam 10 malam saya mencoba untuk tidur. Nah lalu terbangun sekitar jam 2 karena mendengar salah satu santri membangunkan yang lainnya untuk sholat tahajud ya Bi ya. Nah itu saya seperti ada panggilan, saya kayak pengen ikut gitu. Nah pada saat itu pun saya juga pengen keluar untuk buang air Abi. Nah saat itu saya pengen manggil, tiba-tiba dalam keadaan sesak dan itu tidak bisa untuk berbicara. Nah dalam pikiran saya, di dalam ruangan seperti itu saja, saya ibaratkan seperti alam kubur ya Bi. Kalau di alam kubur itu kita mau minta tolong, misalkan kita mau minta minum atau ke kamar mandi, pasti nggak bakalan ada yang nolong ya Bi. Kalau di ruangan itu, walaupun seperti alam kubur yang gelap, kalau di ruangan itu walaupun kita mau minta minum itu masih ada yang layani, dan mau pergi ke kamar kecil juga masih ada yang layani. Nah di situ pertama kalinya saya mulai terketuk hati saya, tapi seperti masih 50-50 ya Bi. Nah sampai pada puncaknya waktu itu kan saya langsung dipindah ke bagian depan. Nah itu kan ada kaca yang saya kaca jendela yang saya bisa melihat keluar. Nah di situ saya melihat ada seperti sesosok orang yang memakai surban putih, tetapi mukanya itu sama sekali tidak terlihat. Jadi dia hanya berjalan seperti ini, berjalan di depan saya seperti itu. Di situ saya langsung lemas, seperti mau pingsan gitu Abi. Nah akhirnya mimisan, terus batuk darah, dan pada akhirnya semua tim yang ada di situ langsung membawa saya keluar, seperti kayak oles-oleskan minyak, diberikan pertolongan seperti itu. Nah yang saya rasakan pada saat itu benar-benar tenggorokan saya ini Abi seperti sudah tidak bisa untuk berbicara. Jadi semua badan itu udah sakit semua. Dan pada saat itu, posisi itu saya didatangi, saya seperti melihat 7 orang berpakaian hitam, dan itu seperti mengajak saya, ayo gitu. Tapi tim itu seperti membisikkan saya, ayo Sonia, kamu bisa, pokoknya kuat gitu. Nah sampai akhirnya orang tua saya datang. Orang tua saya menyaksikan sendiri bagaimana kondisi saya, sampai ya pasti kaget ya Bi ya. Kata orang tua saya, lidah saya itu sudah tertarik ke dalam ya? Iya, tertarik ke dalam, sudah keluh, sudah nggak bisa bilang apa-apa, dan posisi mata saya tuh ke atas. Nah padahal di situ pada saat posisi itu seperti mata saya itu dikasih seperti minyak gitu Abi, biar bisa melek gitu kan. Itu sama sekali saya nggak ngerasain panas atau apa gitu. Nah seluruh badan saya tuh sudah sakit semua, sudah dipegang pun sudah benar-benar sakit, udah nggak tahu rasanya kayak apa. Saya
Ya Allah, di dalam hati saya kalau misalkan saya mau dipanggil sama Allah pada saat itu, pada hari itu juga saya mohon agar saya itu tidak dipanggil dalam keadaan kafir. Baik, ini kuncinya. Jadi Sonia waktu itu dalam keadaan sudah antara hidup dan mati. Iya. Dia akhirnya berdoa sama Allah, minta supaya kalau Allah mau mencabut nyawanya, jangan sampai dicabut dalam keadaan kafir. Berarti kamu udah sadar itu ya, bahwa kamu sudah jadi orang kafir. Ya, artinya sudah murtad dari Islam gitu. Iya. Baik, kemudian akhirnya ya memang pada itu kita bawa ke rumah sakit Islam ya, terdekat di sini, sampai kemudian dirawat selama kurang lebih berapa hari ya? 2 hari ya. Iya. 2 hari di opnam di rumah sakit. Tapi itu subhanallah, akhirnya Sonia berangsur-angsur pulih, mungkin karena doanya tadi ya, supaya minta sama Allah jangan sampai mati dalam keadaan kafir, dan Allah memberikan hidayah pada Sonia. Nah, apa sih sampai aja kamu mulai membaik kembali itu kamu rasakan apa? Mulai semenjak doa itu, atau mungkin ada motivasi lain dari orang tua atau gimana coba? Ya pastinya dari orang tua ya, Bi, yang pertama. Jadi sebenarnya itu saya seperti benar-benar ada penyesalan gitu, Abi. Karena murtad itu ya, dan membuat orang tua sampai akhirnya harus apa ya, sangat ya, terpontang-panting harus kesana kesini, kesana kesini untuk menyelamatkan kamu ya. Sampai mungkin kalau orang tua lain sepertinya ya. Jadi karena ada penyesalan yang mendalam, sampai kemudian akhirnya memotivasi dia untuk kembali menjadi Islam ya. Dan alhamdulillah semenjak itu akhirnya Sonia setelah 10 hari menyatakan diri ingin disahadatkan lagi ya. Nah, alhamdulillah waktu itu kita sahadatkan langsung ya. Setelah murtadnya kita sahadatkan kembali, dan ada videonya. Nanti kita akan lampirkan setelah ini video pensyahadatan Sonia pada waktu itu setelah 10 hari direhab dan kembali menjadi Islam. Baik, Sonia, sebenarnya kan yang kepengen diketahui oleh pemirsa sekalian ini, selain tadi kamu udah cerita faktor kenapa kamu bisa murtad, kemudian bisa jadi Islam ya. Coba buat buktiin kalau kamu pernah murtad ya. Coba nyanyikan satu lagu gereja yang kamu masih hafal. Nah, biar bukti ya kalau memang Sonia pernah murtad gitu ya. Karena apa? Karena kalau pernah murtad udah setahun masa nggak hafal, udah pernah jadi WL ya, di kantor jadi WL, udah pernah jadi panitia Natal. Panitia Natalnya bagian apa waktu itu? Ngurus siapa? MC. Iya. Oh, jadi MC Natal tahun 2000 berapa? 2017 ya, 25 Desember 2017 jadi MC Natal di salah satu di mana? Di gereja langsung ya? Iya. Di GPDI ya? Iya. Nah, di gereja Pantai Costa di daerah Delanggu ya? Iya. Nah, waktu itu Sonia menjadi MC Natal, dan tentunya ya, coba dinyanyikan satu lagu gereja yang Sonia hafal waktu itu. Judulnya Sujud di Altarnya. Apa? Sujud di Altarnya. Judulnya Sujud di Altarnya. Coba. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Ya, tapi ini nostalgia lo ya. Jangan nanti baper lagi. Karena udah pernah didatangi Yesus lo dalam mimpi gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa mimpi bertemu Rasulullah ya. Syukur-syukur bisa langsung ziarah ke makam Rasulullah untuk berangkat umroh, karena kerinduannya nabung ya, sekarang mulai nabung, pengen sekali berangkat umroh ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan sehingga bisa menambah keimanan Sonia ya. Jadi itu. Nah, kemudian satu lagi sebagai bukti kalau Sonia pernah murtad, ayat Alkitab apa yang favorit pada waktu itu yang membuat Sonia itu yang paling seneng, yang paling disenengin Sonia? Iya, ayatnya ada di Amsal pasal 17 ayat 22. Kitab Amsal pasal 17 ayat 22 ya, di Perjanjian Lama ya. Iya. Gimana bunyinya, masih apa? Iya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Oh, jadi bunyinya apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kemudian semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa kamu suka itu?
seperti pada waktu itu ya Abi, sangat memotivasi sekali baik, ayatnya. Ya, sebenarnya ada lagunya ya, karena saya mantan Kristen juga. Cuma lupa ingat ya. Kalau hati yang gembira adalah obat dan seterusnya. Nggak apa lagi dah. Iya. Udah lama ya. Abi udah masuk Islam tahun 94, jadi sudah lupa. Ya, mudah-mudahan minta doa restunya dari pemirsa LSK sekalian. Semoga Sonia bisa menjadi muslimah yang taat kepada Allah. Nggak usah pacaran lagi, tapi mudah-mudahan besok dijodohkan sama Allah, dipertemukan. Amin ya Sama Allah. calon suami jadi imam yang soleh ya, yang bisa menuntun Sonia menjadi muslimah yang lebih baik lagi ya, dan tercapai semua cita-citanya ya. Baik, itu saya mungkin ada pesan. Kita sekarang ini mulai diperamaikan ya, banyak murtadin yang tadinya Islam masuk Kristen ya. Contoh yang terbaru dari kalangan artis ya, ada Lukman Sardi ya. Walaupun alhamdulillah Allah balas dengan masuk Islamnya Deddy Kobuzer gitu ya. Begitu juga Sonia mimpi didatangin Yesus. Allah balas lagi nih, Allah kasih tunjuknya bahwa ternyata Sonia juga bukan mimpi lagi. Dalam keadaan sadar dia melihat sosok pakai sorban gitu ya, menghampiri Sonia. Kemudian Sonia bisa mendapatkan hidayah kembali masuk Islam. Itu kan udah satu bukti nyata ya bahwa Islam itu agama yang hidup ya. Kenapa? Karena bisa menghidupkan lagi iman Sonia yang sudah mati ya, alhamdulillah ya. Dan makanya mudah-mudahan nanti dengan kita tampilkan Sonia ya, tentunya menjadi penyemangat ya buat akhwat-akhwat, buat muslimah-muslimah yang masih pacaran sama orang-orang Kristen. Mungkin ada pesan khusus. Pertama buat para muslimah yang masih pacaran sama orang Kristen yang imannya lemah nih. Kalau pacaran sama orang Kristennya bisa masuk Islam, alhamdulillah. Nah kalau dianya yang murtad kan sangat disayangkan. Apa mungkin pesan Sonia khusus buat mereka? Mungkin pesan saya cukup singkat banget ya Abi. Jika kalian para muslimah berpacaran dengan seorang pemuda Kristen, putuskan. Wah ini dan saran ini ya. Jadi saran Sonia berarti nggak usah pacaran sama yang Kristen gitu ya, apalagi udah jelas-jelas dia nggak mau jadi Islam gitu ya, apa gitu kan. Kalau mau, ayo. Kalau nggak mau ya sudah, putuskan aja ya. Nah itu pesannya Mas. Kemudian untuk murtadin nih yang udah terlanjur murtad ya, pesannya Sonia apa kepada mereka yang udah terlanjur murtad? Pesannya tunggu hidayah dari Allah. Gitu ya. Iya. Kal Hadid 2 direhabilitasi. Gitu. Kayak Sonia ya, biar bisa mengalami pengalaman batin yang luar biasa gitu ya. Jadi Sonia ini dulunya seorang yang banyak fobia sama gelap, dan dia nggak percaya sama sesuatu yang gaib gitu ya, mistis ya. Tapi ternyata dialami langsung ya, dialami Tuhan nyata, dan itu bukan rekayasa kami, nggak ada kami mengatur ini, tuh semuanya murni hidayah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah pada Sonia. Oke, kita aja pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Sudah. Cukup ya? Ya. Terima kasih, mudah-mudahan besok kita bisa tampilkan lagi. Sebenarnya ada banyak murtadin yang pernah kita bantu untuk kembali jadi Islam. Ya, mudah-mudahan yang lain juga berani tampil. Ya, ini Sonia untuk pertama kalinya yang berani tampil, karena yang lain banyak yang takut, yang malu ya. Yang mungkin merasa sudah nyaman jadi Islam, dia lupa kalau dia pernah murtad gitu ya. Dan ini penting pesan ini supaya menyelamatkan saudara-saudara muslim kita, jangan sampai ada lagi yang murtad dari Islam. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Ini bukan kita tayangkan bukan bermaksud untuk menghina ya, menyudutkan agama Nasrani atau agama Kristen, tapi kami menampilkan sesuatu yang memang menjadi pengalaman hidup yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat saudara-saudara muslim kami untuk bisa menjadi Islam yang istiqomah sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai mati tetap dalam keadaan Islam. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sudah bisa mengucapkan syahadat? Silakan. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi
tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu